Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-119. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di Aula Sekte Tai, Ji Tianzeng yang terluka parah menunggu harapan terakhirnya. Buah reinkarnasi Bodhi. Ji Sue kembali bersama Ye Yunfei yang menyerahkan buah langka itu dan membuat semua tetua kagum. Guru MU mengaku mampu memurnikan pil penyembuh, namun Ye Yunfei curiga. Malamnya, Ye Yunfei membongkar rencana jahat guru MU yang ternyata penipu dari menara pil dan berniat mencelakai Ji Sue. Setelah ditangkap dan diinterogasi, kebohongannya terbongkar. Ye Yunfei kemudian membantu Sekte Tai dengan memurnikan pil tingkat tinggi yang menyembuhkan Ji Tianzeng sepenuhnya. Sejak itu ia dikenal sebagai alkemis awan mengalir. Namanya menyebar luas hingga banyak praktisi datang mencari pil darinya sebelum ia melanjutkan perjalanan menuju menara pil. Tak lama kemudian, sebuah kabar baru tentang Guru Liu Yun kembali menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Zhongzhou. Kali ini berita itu membuat banyak praktisi bela diri terkejut sekaligus penasaran. Disebutkan bahwa Master Liu Yun hanya akan menerima bahan-bahan langka dan berharga yang memiliki elemen kayu dari siapapun yang datang meminta bantuan untuk memurnikan ramuan. Persyaratan ini segera menyebar dari satu kota ke kota lain, dari satu sekte ke sekte lainnya, hingga hampir semua praktisi bela diri yang pernah mendengar nama Guru Liu Yun mengetahui aturan baru tersebut. Akibatnya, para ahli bela diri yang berniat meminta ramuan mulai mencari ke berbagai tempat bahan-bahan langka yang memiliki atribut kayu. Mereka menyusuri hutan kuno, menjelajahi pegunungan berbahaya, bahkan memasuki wilayah rahasia yang jarang disentuh manusia. Semua itu mereka lakukan demi memperoleh kesempatan meminta bantuan Guru Liu Yun. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejumlah besar harta karun alam berelemen kayu mulai terkumpul di tangan Ye Yunfei. Benda-benda langka yang biasanya sangat sulit ditemukan kini datang silih berganti. Di dalam kereta yang terus bergerak perlahan di jalan yang luas, Ye Yunfei duduk dengan santai sambil memeriksa berbagai harta karun alam berelemen kayu yang baru saja ia terima. Matanya menyapu setiap benda dengan teliti, lalu sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Ia merasa bahwa hasilnya memang sangat berbeda ketika ia mengumpulkan bahan-bahan itu sendiri dibandingkan ketika sejumlah besar orang membantu mencarikannya. Setelah memeriksa semua benda itu, Ye Yunfei mulai menghitung hari dalam benaknya. Ia menyadari bahwa waktu semakin dekat dengan dimulainya kompetisi pembuatan pil yang akan diadakan oleh Menara Pil. Namun hingga saat itu, ia masih belum menerima undangan apapun. Hal itu membuatnya sedikit berpikir. Ia mulai bertanya-tanya apakah ketenarannya masih belum cukup luas untuk menarik perhatian Menara Pil. Ia bahkan sempat menduga bahwa mungkin ia perlu memurnikan beberapa pil berharga kelas 2, atau bahkan kelas 3, sebelum organisasi besar itu benar-benar menganggapnya layak diperhatikan. Dengan pikiran seperti itu, Ye Yunfei bergumam pelan kepada dirinya sendiri di dalam kereta yang tertutup. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari depan jalan. Teriakan itu begitu jelas sehingga langsung menarik perhatian semua orang di sekitar. Seorang pemuda muncul di depan kereta dan dengan sikap angkuh berdiri menghalangi jalannya. Pemuda itu mengenakan pakaian berwarna kuning pucat. Wajahnya tampan, tetapi ekspresinya penuh kesombongan. Dari tubuhnya juga terpancar aroma obat yang sangat kuat, sesuatu yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang mempraktikkan alkimia. Pemuda itu datang dengan membawa undangan dari Menara Pil dan memanggil Liu Yun agar keluar untuk menerimanya. Mendengar cara pemuda itu memanggil tuannya dengan nada yang tidak sopan, Feng Yunjue segera menjadi marah. Ia menegaskan bahwa tuannya adalah seorang ahli alkimia yang sangat penting dan tidak boleh dipanggil langsung dengan nama depannya. Namun pemuda berbaju kuning itu hanya mencibir dengan dingin. Dalam pikirannya, seorang alkemis kelas 1 sama sekali tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Menara Pil. Ia bahkan meragukan apakah Ye Yunfei benar-benar seorang alkemis tingkat pertama yang sejati. Baginya, nama Tuan Liu Yun sama sekali belum pernah terdengar sebelumnya di Zhongzhou. Kemunculan seseorang dengan reputasi besar secara tiba-tiba terasa sangat mencurigakan. Ia bahkan menganggap bahwa dunia ini penuh dengan penipu yang memanfaatkan gelar alkemis untuk menipu orang. Sikap meremehkan itu akhirnya membuat Feng Yunjue tidak dapat menahan diri lagi. Ia langsung berdiri dari tempatnya dan melangkah maju. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya dan melonjak ke langit seperti badai besar. Gelombang kekuatan itu langsung menyapu ke arah pemuda berbaju kuning tersebut. Perubahan terjadi dalam sekejap.
Wajah pemuda itu langsung berubah drastis. Tubuhnya terdorong mundur ratusan kaki, sementara darah dan ki di dalam tubuhnya bergejolak hebat. Ia bahkan merasa kesulitan bernapas dan hampir memuntahkan darah. Baru pada saat itu ia menyadari bahwa kusir tua yang tampak biasa saja ternyata memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam kepanikan dan kemarahan, pemuda itu segera menyebut identitasnya sebagai murid inti Menara Pil. Ia datang khusus untuk menyampaikan undangan kompetisi pertempuran pil kepada Liu Yun. Ia juga memperingatkan bahwa jika mereka berani menyentuhnya, maka itu sama saja dengan menjadikan seluruh Menara Pil sebagai musuh. Namun suasana tegang itu segera mereda ketika suara Ye Yunfei terdengar dari dalam kereta. Ia meminta agar Feng Yunjue menghentikan tindakan itu. Feng Yunjue langsung mematuhi perintah tersebut. Ia mundur selangkah dan kembali duduk bersila di depan kereta. Setelah itu, Ye Yunfei dengan tenang mempertanyakan apakah ia benar-benar membutuhkan izin orang lain untuk menentukan apakah dirinya seorang alkemis tingkat pertama atau tidak. Pemuda berbaju kuning itu kemudian menjelaskan dengan nada bangga bahwa status seorang alkemis sangat dihormati. Bahkan para ahli di alam gua surga pun harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Karena itulah penilaian terhadap seorang alkemis sangatlah penting. Menurutnya, seseorang tidak bisa sekadar mengumumkan kepada publik bahwa ia mampu memurnikan pil berharga kelas 1 lalu mengklaim diri sebagai alkemis sejati. Ada kemungkinan bahwa seseorang hanya menyewa orang lain untuk berpura-pura meminum pil tersebut demi menciptakan reputasi palsu. Dalam pandangannya, pengakuan sebagai alkemis berharga melibatkan banyak aspek dan harus mendapat persetujuan resmi dari Menara Pil. Mendengar penjelasan itu, Ye Yunfei justru tertawa kecil karena merasa lucu. Namun ia tetap meminta pemuda tersebut menyerahkan undangan yang ia bawa. Pemuda itu mengibaskan tangannya dan sebuah undangan berwarna kuning terbang keluar lalu mendarat di depan kereta. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan undangan itu langsung masuk ke dalam kereta. Undangan itu terbuat dari kertas karton yang sangat indah. Pada permukaannya terdapat gambar pagoda 9 lantai yang tampak megah, serta aroma obat yang harum. Setelah menyerahkan undangan itu, pemuda berbaju kuning tersebut mencibir dan pergi dengan keyakinan bahwa kebenaran mengenai identitas Ye Yunfei akan terbongkar dalam kompetisi pil nanti. Namun tepat sebelum ia pergi jauh, suara Ye Yunfei tiba-tiba terdengar lagi. Ia dengan tenang menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan api batin pemuda itu. Menurutnya, api tersebut kemungkinan besar akan padam dalam waktu 1 tahun. Jika itu terjadi, pemuda itu harus menumbuhkan kembali api alkimianya dari awal dan kemungkinan besar akan turun dari alkemis tingkat 7 menjadi tingkat 6 atau bahkan tingkat 5. Kata-kata itu membuat pemuda berbaju kuning tersebut langsung berhenti di tempat. Ia berbalik perlahan dengan wajah penuh keterkejutan. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa api danmu yang dimiliki pemuda itu sebenarnya merupakan jejak api sejati paru-paru bumi yang telah menyatu dengan sari darah katak dingin 3 neter yang berusia 100 tahun. Tujuan penggabungan itu seharusnya untuk menyeimbangkan yin dan yang serta meningkatkan kualitas api eliksir. Namun pada kenyataannya dua sumber api tersebut tidak mampu berdamai dan justru saling menyerang satu sama lain di dalam tubuhnya. Penjelasan itu membuat pemuda tersebut benar-benar terkejut. Ia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika Ye Yunfei menyatakan bahwa sebenarnya masalah itu sangat mudah diselesaikan, pemuda itu langsung menjadi sangat bersemangat dan mendekati kereta dengan penuh harapan. Namun Ye Yunfei justru mengingatkan bahwa pemuda itu telah berkali-kali berbicara tidak sopan kepadanya. Karena itu ia tidak memiliki alasan untuk memberikan bantuan. Setelah mengatakan itu, Ye Yunfei memerintahkan Feng Yunjue untuk melanjutkan perjalanan. Dengan satu kibasan cambuk, kuda iblis api merah segera menarik kereta dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan tempat itu. Pemuda berbaju kuning tersebut hanya bisa berdiri di tempat dengan wajah dipenuhi amarah. Sementara itu di dalam kereta, Ye Yunfei memeriksa undangan tersebut dengan lebih teliti dan menemukan bahwa kompetisi pembuatan pil ternyata telah ditunda selama 1 bulan karena Dan Jun masih berada dalam pengasingan. Hal itu membuatnya merasa puas. Ia memutuskan menggunakan waktu tambahan itu untuk mengumpulkan lebih banyak bahan langka berelemen kayu demi meningkatkan tubuh Kaisar Azur kayu miliknya. Sejak saat itu Ye Yunfei terus berkeliling, memurnikan pil untuk banyak orang dan hanya menerima bahan-bahan berelemen kayu sebagai pembayaran. Karena reputasi Guru Liu Yun telah menyebar luas, setiap hari selalu ada praktisi bela diri yang datang mencarinya. Harta karun alam berelemen kayu yang ia kumpulkan semakin banyak dari hari ke hari. Suatu hari, ketika kereta yang ditarik kuda iblis api merah bergerak perlahan di jalan, seorang pria penuh luka dan darah tiba-tiba datang dari kejauhan lalu berlutut di depan kereta. Pria itu datang untuk meminta pil. Ia mengaku membutuhkan pil yang dapat meningkatkan bakat bela diri serta kekuatan spiritualnya.
Ia menjelaskan bahwa keluarganya telah dimusnahkan oleh musuh, dan sebelum ayahnya meninggal, ia diberikan sebuah tanaman merambat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Pria itu tidak tahu nilai tanaman tersebut, tetapi ia berharap benda itu cukup untuk menjadi pembayaran. Ia lalu mengeluarkan sebuah tanaman merambat hijau panjang dengan daun yang rimbun dan menyerahkannya kepada Feng Yunjue. Tanaman itu tampak sangat segar dan memancarkan aura kehidupan yang kuat. Feng Yunjue segera menyerahkan tanaman tersebut kepada Ye Yunfei di dalam kereta. Begitu melihatnya, Ye Yunfei hampir berseru keras. Tanaman itu ternyata adalah pohon anggur abadi. Keterkejutan yang sangat besar langsung muncul di wajahnya. Dengan benda itu, ia akhirnya dapat mulai mengembangkan tubuh kayu kaisar azur miliknya ke tingkat yang lebih tinggi. Tanaman merambat abadi merupakan salah satu harta karun alam yang sangat berharga dengan atribut elemen kayu. Jika diklasifikasikan menurut tingkatan herbal, nilainya setidaknya setara dengan obat harta karun tingkat 5. Selain itu, tanaman merambat yang selalu hijau seperti ini sangatlah langka. Bahkan jika seseorang memiliki uang dalam jumlah besar, belum tentu ia bisa membelinya. Oleh karena itu, Ye Yunfei cukup terkejut ketika mengetahui bahwa leluhur pria yang datang meminta pil itu ternyata meninggalkan sepotong tanaman merambat abadi sebagai warisan. Setelah memastikan bahwa tanaman merambat tersebut memang asli, Ye Yunfei menyatakan bahwa ia akan membantu pria itu memurnikan ramuan yang dibutuhkannya. Ia memperhatikan kondisi kultivasi pria itu yang saat ini berada di tahap menengah alam pendirian fondasi. Dengan tenang Ye Yunfei menyampaikan bahwa ia akan memurnikan cukup banyak pil untuk membantu pria itu menembus alam cairan mendalam dalam waktu 1 tahun. Selain itu, ia juga akan menyiapkan beberapa pil tambahan yang mampu meningkatkan bakat bela diri pria tersebut. Sambil mengatakan hal itu, Ye Yunfei menyimpan tanaman merambat abadi tersebut dengan hati-hati. Bagi Ye Yunfei, potongan tanaman merambat ini memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih berharga dibandingkan sebagian besar harta alam yang pernah ia kumpulkan sebelumnya. Karena itu, ia memutuskan untuk membantu pria tersebut dengan sungguh-sungguh dan memurnikan sejumlah pil yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhannya. Mendengar keputusan Ye Yunfei, pria yang penuh luka itu langsung diliputi kegembiraan yang luar biasa. Ia merasa bahwa dengan bantuan Guru Liu Yun, balas dendamnya terhadap musuh yang telah memusnahkan keluarganya akhirnya memiliki harapan untuk terwujud. Dengan perasaan haru yang mendalam, pria itu berulang kali bersujud sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Namun Ye Yunfei tidak terlalu memedulikan sikap seperti itu. Ia dengan tenang menjelaskan bahwa tidak perlu melakukan tindakan seperti itu karena hubungan mereka hanyalah sebuah kesepakatan yang adil. Bagi Ye Yunfei, ini bukanlah soal siapa membantu siapa. Ia hanya menerima pembayaran yang sesuai dan memberikan sesuatu yang sepadan sebagai balasan. Setelah itu, Ye Yunfei mencari sebuah tempat yang tenang untuk memulai proses pemurnian pil. Ia memilih lokasi yang jauh dari keramaian agar tidak ada gangguan selama proses alkimia berlangsung. Dengan gerakan yang tenang dan terlatih, ia mulai mempersiapkan bahan-bahan dan menyalakan api alkimia. Sebagian besar hari pun berlalu selama proses pemurnian tersebut. Ketika semuanya selesai, pria itu akhirnya pergi dengan perasaan sangat puas. Ia membawa sejumlah ramuan dan pil berharga yang akan menjadi fondasi bagi masa depannya. Setelah menyelesaikan urusan itu, Ye Yunfei melanjutkan rencananya sendiri. Ia memasuki wilayah pegunungan terpencil yang jauh dari pemukiman manusia. Di sana ia menemukan sebuah lembah sunyi yang tersembunyi di antara dinding batu dan pepohonan kuno. Tempat itu sangat tenang, seolah dunia luar tidak pernah menyentuhnya. Di lembah tersebut, Ye Yunfei memasuki menara ilusi miliknya dan mulai menjalankan proses kultivasi tubuh Kaisar Biru Jiamu. Dengan satu lambaian tangannya, sejumlah besar harta karun alam berelemen kayu yang selama ini ia kumpulkan langsung muncul dan melayang di udara. Benda-benda itu berterbangan dan mengelilingi tubuhnya dari segala arah. Jumlahnya begitu banyak hingga tubuh Ye Yunfei benar-benar tenggelam di tengah lautan harta karun alam berelemen kayu tersebut. Ketika Ye Yunfei mulai menjalankan teknik tubuh Jiamu Qingdi, perubahan besar langsung terjadi. Energi atribut kayu yang tak terbatas mulai mengalir keluar dari harta karun alam tersebut. Energi itu menyerbu ke arah Ye Yunfei seperti air terjun berwarna biru yang tak pernah berhenti. Di antara semua harta karun tersebut, bagian dari tanaman merambat abadi memancarkan energi paling kuat. Tanaman itu melepaskan lautan energi biru kehijauan yang sangat kaya dengan atribut kayu. Tubuh Ye Yunfei tampak seperti pusaran tanpa dasar yang terus menyerap energi tersebut tanpa henti. Ia duduk bersila dengan tenang, sementara seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang lembut namun kuat. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa biru yang duduk di tengah lautan energi elemen kayu. Seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terjadi pada tubuhnya.
Setiap sel dalam tubuh Ye Yunfei, termasuk daging, tulang, tendon, organ dalam, serta setiap bagian tubuh lainnya, mulai bersinar dengan cahaya yang semakin terang. Tubuhnya secara perlahan menjadi semakin tembus pandang. Seluruh dirinya kini tampak seperti berlian biru yang sebening kristal. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Semakin banyak energi esensial elemen kayu yang mengalir ke dalam tubuh Ye Yunfei. Tubuhnya pun mengalami transformasi yang mencengangkan. Pada suatu saat, tubuh Ye Yunfei tiba-tiba mulai membesar dengan cepat. Tingginya meningkat hingga berubah menjadi raksasa biru setinggi lebih dari 10 zang. Namun beberapa saat kemudian tubuhnya kembali menyusut dengan cepat hingga kembali ke ukuran normal. Tidak lama setelah itu, tubuhnya kembali membesar dengan cepat, sekali lagi berubah menjadi raksasa setinggi 10 zang. Perubahan ini terjadi berulang kali. Bagi Ye Yunfei, setiap proses ekspansi dan kontraksi itu adalah bagian dari transformasi tubuhnya. Melalui modifikasi yang berulang-ulang, tubuhnya mengalami perubahan kualitatif yang luar biasa. Gelombang energi kehidupan yang kuat, seperti samudra luas yang tak bertepi, memenuhi seluruh ruangan di dalam menara ilusi. Setiap organ, setiap sel, bahkan setiap tulang di tubuh Ye Yunfei kini berubah menjadi giok hijau sebening kristal. Permukaannya memancarkan rune dan hukum hijau yang misterius, membuat tubuhnya terlihat sangat luar biasa. Dalam kondisi kultivasi seperti ini, konsep waktu hampir tidak memiliki arti. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya semua harta karun alam berelemen kayu di sekeliling Ye Yunfei benar-benar terserap habis. Benda-benda yang sebelumnya memancarkan energi kuat kini berubah menjadi tumpukan material yang tak lagi memiliki nilai. Pada suatu saat, Ye Yunfei perlahan membuka matanya dan berdiri. Semua energi misterius di tubuhnya perlahan mereda dan kembali tenang. Setelah memeriksa kondisi tubuhnya, Ye Yunfei menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menyadari bahwa tubuh Kaisar Biru Jiamu miliknya kini telah mencapai tahap keberhasilan kecil. Kualitas fisiknya telah mengalami transformasi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang, bahkan jika ia hanya berdiri diam tanpa melakukan apapun, seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut akan sangat sulit melukainya. Sebelumnya, teknik tubuh Kaisar Biru Jiamu milik Ye Yunfei bahkan belum mencapai tahap dasar yang sebenarnya. Namun kali ini teknik itu langsung melonjak hingga mencapai tingkat keberhasilan kecil. Teknik pemurnian tubuh ini sebenarnya memiliki 5 tingkatan utama, yaitu pemula, keberhasilan kecil, keberhasilan menengah, keberhasilan besar, kesempurnaan, dan akhirnya transendensi. Dengan mencapai tahap keberhasilan kecil, tubuh fisik Ye Yunfei kini mampu menahan serangan seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut. Setelah menyadari peningkatan itu, Ye Yunfei memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia bergumam pelan bahwa sekarang setelah tubuh fisiknya membaik, ia akan mengintegrasikan lebih banyak Ki berat Xuan Huang. Ia pun kembali duduk bersila dan melanjutkan pengasingan untuk menyatukan energi berat Xuan Huang. Pagoda Xuan Huang yang sebelumnya diberikan oleh Pangeran Jiao masih mengandung sejumlah besar Ki berat Xuan Huang yang belum digunakan. Waktu kembali berlalu perlahan. Entah berapa lama kultivasi itu berlangsung. Ketika Ye Yunfei akhirnya membuka matanya lagi, ia menyadari bahwa jumlah Ki berat Xuan Huang yang telah ia integrasikan kini telah mencapai 40 untai. Dengan kekuatan fisik yang sekarang ia miliki, kekuatan gabungannya hampir mencapai 20 juta jin. Seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut kini bahkan bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Selain itu, Ye Yunfei juga menyadari bahwa tekanan spiritual dari seorang ahli alam gua surga pun tidak akan mampu menekannya lagi. Meskipun itu tidak berarti bahwa ia dapat mengalahkan seorang ahli alam gua surga, Ye Yunfei kini sepenuhnya mampu mundur dengan tenang bahkan jika harus berhadapan dengan seorang master tingkat pertama dari alam tersebut. Setelah selesai dengan kultivasinya, Ye Yunfei keluar dari menara ilusi. Di lembah itu, Feng Yunjue masih duduk bersila menunggu. Ketika melihat Ye Yunfei muncul, ia segera berdiri dengan ekspresi gembira. Namun ketika ia menatap tubuh Ye Yunfei lebih lama, ekspresinya perlahan berubah. Aura yang terpancar dari Ye Yunfei kini begitu luar biasa hingga membuatnya merasa tertekan. Padahal Feng Yunjue sendiri adalah seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut. Sebelumnya ia masih memiliki keyakinan bahwa ia mampu menahan beberapa serangan dari Ye Yunfei sebelum akhirnya kalah. Namun sekarang, berdiri di depan Ye Yunfei membuatnya merasa bahwa ia bahkan mungkin tidak mampu menahan setengah gerakan pun. Setelah mengetahui bahwa 20 hari telah berlalu selama masa kultivasi tersebut, Ye Yunfei menyadari bahwa masih tersisa 10 hari sebelum kompetisi pembuatan pil menara pil dimulai. Saat itu Feng Yunjue juga menyampaikan sebuah kabar penting.
Ia menjelaskan bahwa baru-baru ini beberapa alkemis tingkat 1 di Zhongzhou secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak mengakui status Ye Yunfei sebagai alkemis tingkat 1. Menurut mereka, Ye Yunfei hanyalah seorang penipu yang tidak mampu memurnikan pil berharga kelas 1. Mereka bahkan menuduhnya menggunakan gelar alkemis kelas atas untuk menipu orang dan mengumpulkan uang. Lebih jauh lagi, para alkemis tersebut mengusulkan agar semua alkemis terkemuka di Zhongzhou bersatu dan meminta Menara Pil untuk menghukum Ye Yunfei serta menghancurkan kemampuan alkimianya. Mendengar hal itu, Ye Yunfei hanya mencibir dengan dingin. Ia bahkan merasa lucu bahwa menjadi seorang alkemis kelas atas ternyata melibatkan begitu banyak intrik. Feng Yunjue kemudian menjelaskan bahwa pesan tersebut sebenarnya disampaikan oleh kepala Lu dari geng Harimau Putih. Selain itu, para alkemis tersebut juga menyatakan bahwa jika Ye Yunfei tidak puas, ia bisa pergi ke kota api dan menantang mereka dalam duel pemurnian pil. Mendengar itu, Ye Yunfei hanya menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kota api. Tidak lama kemudian, kuda iblis api merah menarik kereta dan melayang ke langit, bergerak cepat menuju kota api. Kereta kuda itu terus melaju ke arah timur dengan kecepatan stabil. Angin berhembus melewati jalan luas yang membentang di hadapan mereka, sementara roda kereta bergulir tanpa henti di atas tanah keras. Di dalam kereta, Ye Yunfei duduk dengan tenang, sementara Feng Yunjue yang berada di depan mengendalikan kuda iblis api merah dengan sikap penuh kewaspadaan. Ketika perjalanan semakin jauh, Feng Yunjue tiba-tiba membuka suara dan memberitahu bahwa mereka telah memasuki wilayah Danta. Wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan Menara Pil, dan kota api yang menjadi tujuan mereka berada tepat di bawah yurisdiksi wilayah itu. Mendengar penjelasan tersebut, Ye Yunfei hanya mengangguk sedikit tanpa banyak berkata-kata. Namun ketika kereta semakin masuk ke dalam wilayah Danta, Ye Yunfei mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Ia merasakan bahwa energi atribut kayu yang tersebar di dunia ini sangat aktif dan sangat padat dibandingkan wilayah lain yang pernah ia lalui. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas, Ye Yunfei segera memahami penyebabnya. Wilayah Menara Pil terkenal karena memiliki jumlah ramuan spiritual yang sangat besar dan ditanam dalam skala luas. Banyaknya tanaman obat dan ramuan spiritual ini menyebabkan energi elemen kayu di udara menjadi jauh lebih terkonsentrasi daripada tempat lain. Merasakan kondisi yang menguntungkan tersebut, Ye Yunfei segera mengaktifkan tubuh Kaisar Biru Jiamu miliknya. Begitu teknik itu dijalankan, energi atribut kayu yang berada di ruang sekitar mulai berkumpul tanpa henti menuju tubuh Ye Yunfei. Bagi Ye Yunfei, semakin banyak energi elemen kayu yang ia serap, maka tubuh Kaisar Biru Jiamu miliknya akan menjadi semakin stabil dan semakin halus. Seiring proses penyerapan energi itu berlangsung, tubuh Ye Yunfei mulai memancarkan cahaya biru yang semakin terang. Cahaya tersebut menjadi semakin pekat hingga akhirnya menembus dinding kereta. Dalam waktu singkat, cahaya biru yang menyilaukan itu membuat area di sekitar kereta bersinar terang. Fenomena yang tidak biasa ini segera menarik perhatian banyak orang yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Beberapa orang mulai saling berbisik dan bertanya-tanya ahli luar biasa mana yang sedang duduk di dalam kereta tersebut. Aura yang terpancar dari cahaya biru itu membuat banyak orang yakin bahwa seseorang yang sangat kuat sedang berkultivasi di dalam kereta. Bahkan beberapa praktisi bela diri yang lewat mulai tertarik untuk mendekat dan ingin menyampaikan penghormatan mereka kepada ahli misterius yang berada di dalam kereta tersebut. Namun setiap orang yang mencoba mendekat langsung dihentikan oleh Feng Yunjue. Dengan satu teguran keras, ia mengusir mereka agar tidak mendekat. Feng Yunjue adalah seorang ahli pada tahap akhir alam cairan mendalam. Dibandingkan dengannya, sebagian besar praktisi bela diri di seluruh benua tengah hampir tidak berarti apa-apa. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar peringatannya. Perjalanan terus berlangsung hingga akhirnya suatu hari kereta tiba-tiba berhenti. Feng Yunjue berbicara dengan suara lantang kepada Ye Yunfei, memberitahu bahwa mereka telah tiba di kota api. Sebagai salah satu kekuatan utama di Zhongzhou, Menara Pil menguasai wilayah yang sangat luas. Luas wilayah tersebut bahkan setara dengan gabungan wilayah lebih dari selusin kerajaan biasa. Di wilayah yang begitu luas itu, tersebar banyak kota besar dan kecil. Di antara semua kota tersebut, kota api termasuk salah satu kota yang cukup terkenal. Konon ukurannya hanya kalah dari markas besar Menara Pil. Selain itu, ada sebuah legenda yang sangat terkenal mengenai kota tersebut. Dikatakan bahwa di bawah permukaan kota api terdapat seekor naga api yang terbentuk dari urat api bumi yang telah berusia ribuan tahun. Namun keberadaan naga api itu hanya dapat dirasakan oleh para alkemis yang sangat terampil. Ketika Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan kondisi kota api di hadapannya, ia benar-benar melihat sesuatu yang luar biasa. Di langit di atas kota itu,
Ia melihat bayangan seekor naga raksasa yang seluruh tubuhnya diliputi api. Naga tersebut tampak berjongkok di langit, dan sesekali mengeluarkan raungan samar yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang dengan persepsi luar biasa. Tentu saja, hanya seorang ahli seperti Ye Yunfei yang memahami hukum langit dan bumi serta sangat terampil dalam alkimia yang mampu melihat proyeksi naga api tersebut. Melihat pemandangan itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan rasa tertariknya. Ia menyadari bahwa jika naga api tersebut bisa ditangkap dan digunakan sebagai sumber api untuk memurnikan pil, maka proses alkimia akan menjadi jauh lebih efektif. Bahkan hasilnya bisa mencapai 2 kali lipat dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Selain itu, jika energi naga api tersebut dipadukan dengan teknik bela diri berbasis api, maka kekuatan tempur seseorang pasti akan meningkat secara drastis. Namun Ye Yunfei juga memahami bahwa naga api yang terlihat di langit itu hanyalah proyeksi. Tubuh sebenarnya dari naga api tersebut berada jauh di bawah kota api, tersembunyi di dalam urat api bumi yang sangat dalam. Setelah mengamati kota itu sejenak, Ye Yunfei memutuskan untuk masuk ke dalam kota terlebih dahulu dan bertemu dengan para alkemis kelas atas yang sebelumnya menantangnya. Feng Yunjue segera menjalankan kereta menuju pintu gerbang kota. Pada saat yang sama, di dalam kota api, tepatnya di sebuah istana mewah yang besar dan megah, beberapa alkemis sedang berkumpul sambil berbincang-bincang mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan alkimia. Di sekitar mereka juga hadir lebih dari selusin ahli kuat yang bertindak sebagai pengawal atau pendamping. Kompetisi pemurnian pil yang diadakan setiap 5 tahun sekali oleh Menara Pil bukan hanya peristiwa besar bagi dunia alkimia, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi seluruh benua tengah. Setiap kekuatan besar maupun kecil di Zhongzhou pasti akan mengirim perwakilan ke Menara Pil. Tujuan mereka adalah mencari kesempatan untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan para alkemis berbakat. Bagi setiap sekte atau kekuatan besar, mampu menjalin persahabatan dengan seorang alkemis yang hebat merupakan keuntungan yang sangat besar. Hal ini karena para praktisi bela diri tidak mungkin berkembang tanpa bantuan pil dan ramuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa di balik setiap alkemis hebat selalu ada sekelompok ahli kuat dan berbagai kekuatan besar yang mendukungnya. Di dalam istana tersebut, seorang pria tua berjubah putih mulai berbicara mengenai Guru Liu Yun. Ia menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan tantangan duel pemurnian pil kepada orang yang menyebut dirinya Guru Liu Yun itu. Namun setelah beberapa hari berlalu, tidak ada tanggapan apapun. Hal itu menurutnya sudah cukup membuktikan bahwa Liu Yun hanyalah seseorang yang suka pamer, seorang penipu yang mencoba mencuri ketenaran dan kekayaan. Ia bahkan mengakui bahwa sebelumnya ia sempat percaya bahwa seorang alkemis hebat baru telah muncul di dataran tengah. Namun kini ia merasa bahwa semua cerita tentang Liu Yun hanyalah kebohongan. Seorang pria pendek dan kurus kemudian menambahkan dengan nada mengejek bahwa ia mendengar Liu Yun masih sangat muda. Menurutnya, jalan alkimia adalah bidang yang sangat luas dan mendalam. Setiap alkemis harus melalui masa latihan dan eksplorasi yang sangat panjang sebelum mampu mencapai sesuatu yang berarti. Karena itu, seorang junior yang masih muda namun berani menyebut dirinya sebagai master jelas merupakan seorang penipu. Seorang pria berjubah hijau juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak senang. Ia merasa bahwa hal yang paling menjijikan adalah bahwa Liu Yun bahkan berani mengaku sebagai seorang alkemis kelas 1. Bagi mereka, tindakan tersebut merupakan penghinaan bagi seluruh dunia alkimia. Jika ada orang luar yang melihat para alkemis yang hadir di istana itu, mereka pasti akan sangat terkejut. Orang-orang yang sedang berkumpul di sana adalah tokoh-tokoh besar dunia alkimia di Zhongzhou. Di antaranya terdapat Master Qi Huang, Master Yao Chao, Master Qin, Master Jiu Gong, dan Master Tianmu. Kelima orang ini merupakan ahli alkimia harta karun kelas 1 yang sangat terkenal di seluruh dataran tengah. Di antara mereka, Master Qi Huang dan Master Tianmu bahkan memiliki posisi resmi di dalam Menara Pil dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Master Qi Huang, seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih, duduk di tengah ruangan sebagai tokoh yang paling dihormati. Dalam percakapan itu, seorang pria jangkung kurus yang lengannya panjang hingga melewati lututnya juga berbicara dengan nada santai. Ia menyatakan bahwa untuk diakui sebagai seorang alkemis sejati, seseorang harus mendapatkan pengakuan resmi dari Menara Pil. Karena itu, menurutnya tidak mengherankan jika para alkemis terkenal merasa sangat muak terhadap seseorang seperti Liu Yun yang berani menyebut dirinya sebagai ahli alkimia tanpa pengakuan resmi. Di antara para tamu yang hadir, seorang lelaki tua berjubah hitam bahkan tertawa keras dan mengatakan bahwa jika Liu Yun benar-benar datang ke kota api, ia sendiri akan memberi pelajaran kepada anak itu. Namun Master Qi Huang dengan tenang menyarankan agar mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan. Jika Liu Yun benar-benar datang, mereka sebaiknya menguji kemampuan alkimianya terlebih dahulu. Jika ternyata ia benar-benar seorang alkemis kelas 1, maka ia memang layak menyandang gelar tersebut.
Namun jika terbukti bahwa ia hanyalah seorang penipu, maka tentu saja ia harus diberi pelajaran. Master Tianmu mengangguk setuju dengan usulan tersebut. Sementara itu, seorang alkemis lain yang dikenal sebagai Pertapa Sembilan Lengkungan mencibir dingin. Menurutnya, sangat tidak mungkin seorang anak muda bisa menjadi alkemis tingkat 1. Jika hal itu benar, maka bakat alkimia Liu Yun akan setara dengan 3 jenius alkimia terbesar Menara Pil, yaitu Hu Qing, Si Tuyu, dan Luo Han. Ketiga orang itu adalah murid inti Menara Pil dan merupakan kebanggaan organisasi tersebut. Mereka juga dianggap sebagai kandidat paling mungkin untuk dipilih oleh sang ahli pil sebagai murid rahasia dalam kompetisi pil tahun ini. Master Qi Huang juga mengangguk setuju dengan pendapat tersebut. Dalam pandangannya, sangat tidak mungkin Liu Yun memiliki bakat yang setara dengan 3 jenius itu. Karena itu ia merasa bahwa Liu Yun kemungkinan besar hanyalah seorang penipu. Di tengah percakapan itu, Master Qianyao yang sejak tadi diam tiba-tiba mencibir dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu membuang waktu membicarakan Liu Yun. Menurutnya, orang itu tidak akan pernah berani datang ke kota api. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari atas istana. Suara tersebut menggema ke seluruh ruangan dan menyatakan dengan lantang bahwa guru Liu Yun telah tiba. Dalam sekejap, suasana di dalam istana menjadi sangat sunyi. Ketika suara dari luar istana menyatakan bahwa guru Liu Yun telah tiba, suasana di dalam istana yang sebelumnya penuh perbincangan langsung berubah menjadi sunyi. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu saling memandang dengan ekspresi bingung dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mereka bicarakan dengan nada meremehkan benar-benar berani datang ke kota api. Guru Qianyao, yang beberapa saat sebelumnya dengan yakin menyatakan bahwa guru Liu Yun tidak akan pernah berani datang ke Huocheng, tampak sangat muram. Wajahnya menjadi gelap karena ucapan yang ia katakan sebelumnya kini justru menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Namun tidak lama kemudian, Guru Qianyao kembali mendengus dingin. Ia menyatakan bahwa lebih baik lagi jika orang itu benar-benar datang. Dengan begitu mereka bisa mempermalukannya di depan umum dan membuatnya kehilangan muka di hadapan semua orang. Jiu Kusanren juga mencibir dengan nada penuh ejekan. Menurutnya, kali ini Liu Yun bukan hanya akan kehilangan muka, tetapi juga harus menerima pelajaran yang sangat mendalam, pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Di dunia alkimia, para ahli alkimia seringkali memiliki sifat saling meremehkan satu sama lain. Meskipun para alkemis yang berkumpul di istana itu belum pernah bertemu langsung dengan guru Liu Yun sebelumnya dan tidak memiliki permusuhan pribadi terhadapnya, mereka tetap merasa tidak senang terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh ketenaran guru Liu Yun yang dalam waktu singkat menjadi terlalu besar. Selama periode terakhir, nama guru Liu Yun menyebar dengan sangat cepat di seluruh Zhongzhou. Banyak ahli bela diri berbondong-bondong datang mencarinya untuk meminta ramuan. Ketenarannya bahkan menyebar seperti sebuah pemujaan. Tidak hanya praktisi biasa, beberapa tokoh besar di Zhongzhou bahkan mengirim orang khusus untuk meminta pil kepada guru Liu Yun. Akibatnya, banyak ahli alkimia lain yang sebelumnya terkenal mulai diabaikan oleh para praktisi bela diri. Inilah alasan utama mengapa para alkemis yang berkumpul di istana itu sangat membenci guru Liu Yun. Di tengah suasana yang mulai memanas itu, Guru Qi Huang akhirnya berbicara dengan suara tenang dan memerintahkan agar orang yang datang itu dipersilakan masuk. Segera setelah perintah tersebut diberikan, seseorang bergegas keluar untuk menyampaikan pesan itu kepada orang di luar. Tidak lama kemudian, sebuah kereta kuda perlahan memasuki gerbang istana. Pemandangan itu langsung membuat wajah orang-orang yang berada di dalam istana menjadi semakin muram. Kemarahan mereka mulai berkobar. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang berada di dalam istana tersebut bukanlah orang biasa. Mereka adalah para ahli alkimia terkenal dan para pakar bela diri dengan status tinggi. Namun guru Liu Yun yang mereka undang bahkan tidak turun dari keretanya. Sikap ini dianggap sebagai bentuk kesombongan yang luar biasa. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus dengan lengan panjang hingga melewati lututnya tidak dapat menahan diri lagi. Ia mendengus dingin dan langsung mengulurkan tangannya ke arah kereta tersebut. Dengan kekuatan spiritual yang kuat, sebuah tangan raksasa yang tampak seperti awan kuning muncul dan meluncur menuju kereta kuda itu. Namun sebelum tangan raksasa itu menyentuh kereta, Feng Yunjue yang berdiri di depan kereta segera mengayunkan cambuknya. Suara cambuk itu meledak keras di udara. Cambuk tersebut menghantam tangan energi spiritual itu dengan kekuatan besar hingga memaksanya mundur terus-menerus sebelum akhirnya meledak dan menghilang. Pria parubaya itu langsung pucat karena terkejut. Ia mundur beberapa langkah dengan ekspresi penuh ketakutan. Pria itu bernama Yuan Sheng, seorang tetua dari sekte Tongbi yang merupakan salah satu kekuatan besar di Zhongzhou. Ia sendiri memiliki kekuatan pada tahap akhir alam cairan mendalam.
Namun tanpa diduga, ia justru dipaksa mundur oleh seorang pelayan tua yang hanya mengendarai kereta. Yuan Sheng memandang Feng Yunjue dengan ekspresi serius dan menyadari bahwa orang di depannya jelas bukan orang biasa. Ia kemudian bertanya dengan suara berat mengenai identitas Feng Yunjue. Namun Feng Yunjue tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya berkata dengan nada dingin bahwa jika seseorang berani tidak menghormati tuannya, maka jangan salahkan dirinya jika ia harus bersikap tidak sopan. Ucapan itu membuat suasana di istana semakin tegang. Seorang alkemis yang dikenal sebagai Master Qianyao tidak bisa menahan diri lagi. Ia meraung dengan marah dan memerintahkan Liu Yun untuk turun dari kereta. Namun dari dalam kereta justru terdengar suara Ye Yunfei yang sangat tenang. Ia menyatakan bahwa tidak perlu banyak omong kosong. Jika mereka ingin bertarung dalam kompetisi alkimia dengannya, maka sebaiknya segera dimulai saja. Ia juga mengatakan agar mereka tidak membuang-buang waktunya. Ucapan itu membuat semua orang yang berada di dalam istana merasa sangat tidak senang. Mata mereka dipenuhi kemarahan. Bahkan Guru Qi Huang yang sebelumnya bersikap tenang pun akhirnya menegurnya dengan nada keras. Istana itu dipenuhi oleh para ahli alkimia dan pakar bela diri yang semuanya memiliki status tinggi. Mereka belum pernah diperlakukan dengan sikap yang begitu meremehkan seperti ini sebelumnya. Pertapa 9 tikungan juga berteriak dengan marah. Ia menyebut Ye Yunfei sebagai bocah sombong dan mengatakan bahwa ketika kedoknya terbongkar, mereka akan melihat apakah ia masih berani menunjukkan wajahnya. Namun dari dalam kereta kembali terdengar suara Ye Yunfei yang terdengar acuh tak acuh. Ia menyatakan bahwa jika mereka memanggilnya ke tempat itu hanya untuk berdebat, maka ia tidak tertarik dan akan pergi. Setelah itu kereta kuda langsung berbalik dan melaju cepat meninggalkan istana. Melihat hal itu, hampir semua orang yang berada di dalam istana langsung berteriak agar kereta tersebut berhenti. Mereka semua sangat marah hingga tubuh mereka sedikit gemetar. Di tengah kemarahan itu, Master Qianyao akhirnya berteriak dan menantang Liu Yun untuk mengikuti kompetisi pemurnian pil di kota api 2 hari kemudian. Dari kejauhan, suara Ye Yunfei terdengar menjawab dengan tenang bahwa ia menerima tantangan tersebut dan mereka akan bertemu 2 hari lagi. Kereta itu tidak berhenti sama sekali dan langsung melaju menjauh dari istana, meninggalkan suara yang masih bergema di udara. Ketika kereta itu benar-benar pergi, teriakan marah mulai terdengar di seluruh istana. Banyak orang merasa sangat tersinggung karena Liu Yun bahkan tidak turun dari keretanya. Baru saat itu mereka menyadari bahwa mereka bahkan belum pernah benar-benar melihat wajah Guru Liu Yun. Setelah suasana sedikit mereda, Guru Qi Huang akhirnya bertanya kepada Master Qianyao mengapa ia memutuskan untuk menantang Liu Yun 2 hari kemudian dan bukan langsung bertanding saat itu juga. Master Qianyao kemudian menjelaskan alasannya. Jika mereka langsung bertarung saat itu dan Liu Yun kalah, tidak akan ada banyak orang yang menyaksikannya. Bahkan jika mereka berhasil mengungkap identitas aslinya, Liu Yun masih bisa menyangkal semuanya dan terus menjalankan penipuannya. Namun jika kompetisi tersebut diadakan 2 hari kemudian dan diumumkan secara terbuka, maka akan ada banyak orang yang datang menonton. Dalam kondisi seperti itu, Liu Yun tidak akan memiliki kesempatan untuk menipu siapapun. Penjelasan itu membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut mengangguk setuju. Ketika Guru Qi Huang sempat menyatakan keraguan tentang kemungkinan bahwa Liu Yun benar-benar seorang alkemis kelas 1, Master Qianyao segera menolak gagasan tersebut. Menurutnya, berdasarkan persepsi kekuatan jiwanya, Liu Yun pasti masih sangat muda, mungkin bahkan belum berusia 20 tahun. Ia merasa mustahil bagi seseorang yang begitu muda untuk menjadi alkemis kelas 1. Para alkemis lainnya juga mengangguk setuju karena mereka pun merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera menyebarkan berita tentang kompetisi tersebut ke seluruh kota api. Mereka ingin semakin banyak orang mengetahui tentang tantangan ini. Dengan begitu, ketika kompetisi berlangsung 2 hari kemudian, mereka bisa membongkar identitas asli Guru Liu Yun di hadapan semua orang. Tak lama kemudian, berita tersebut benar-benar menyebar ke seluruh kota api. Diumumkan bahwa 5 ahli alkimia terkenal, yaitu Guru Qi Huang, Guru Qianyao, Guru Xinglin, Jiu Kusanren, dan Guru Tianmu, akan mengadakan kompetisi alkimia melawan Guru Liu Yun 2 hari lagi. Berita itu langsung menimbulkan sensasi besar. Nama Guru Liu Yun sendiri sudah sangat terkenal di Zhongzhou dalam beberapa waktu terakhir. Hampir semua orang pernah mendengar namanya. Di sisi lain, 5 ahli alkimia yang menantangnya adalah tokoh-tokoh senior yang telah lama terkenal dan memiliki pengaruh besar. Banyak orang langsung merasakan aroma persaingan yang sangat kuat di balik berita tersebut. Sebagian besar orang justru mendukung 5 ahli alkimia tersebut. Banyak yang merasa bahwa keraguan mereka terhadap Guru Liu Yun sangat masuk akal karena nama Liu Yun memang muncul secara tiba-tiba tanpa riwayat yang jelas.
Namun ada juga banyak praktisi bela diri yang pernah meminta pil dari guru Liu Yun yang langsung membela dirinya. Mereka menyatakan bahwa pil yang dimurnikan oleh guru Liu Yun memiliki kualitas yang sangat tinggi dan efeknya luar biasa. Perdebatan pun mulai muncul di seluruh kota api. Berita ini bahkan dengan cepat menyebar ke seluruh dataran tengah. Kebetulan Menara Pil akan segera mengadakan kompetisi pembuatan pil, sehingga banyak praktisi bela diri yang memang sudah menuju wilayah Menara Pil. Setelah mendengar berita ini, mereka langsung bergegas menuju kota api untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam pandangan banyak orang, kompetisi alkimia antara guru Liu Yun dan 5 ahli alkimia senior itu hanyalah pembuka sebelum kompetisi alkimia besar Menara Pil dimulai. Sementara itu di kota api sendiri, Ye Yunfei yang ditemani oleh Feng Yunjue sedang berjalan santai menyusuri jalan-jalan dan gang-gang kota. Dalam waktu setengah hari saja, mereka hampir menjelajahi seluruh kota. Feng Yunjue mengikuti Ye Yunfei dengan sikap sangat hormat, tetapi di dalam hatinya ia dipenuhi pertanyaan. Ia tidak mengerti mengapa tuannya tiba-tiba begitu tertarik untuk berjalan-jalan di seluruh kota. Akhirnya ia tidak dapat menahan rasa penasarannya lagi dan bertanya kepada Ye Yunfei apakah ia sedang mencari sesuatu. Dengan tenang Ye Yunfei menjawab bahwa ia sedang mencari lokasi titik pertemuan urat-urat bumi. Mendengar jawaban itu, Feng Yunjue langsung terkejut. Ye Yunfei hanya mengangguk singkat setelah mendengar penjelasan Feng Yunjue. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan dengan tatapan tajam. Di bagian selatan kota api terlihat sebuah gunung terpencil. Gunung itu memiliki banyak gua di lerengnya, dan dari dalam gua-gua tersebut api terus menyembur tanpa henti. Feng Yunjue mengikuti arah pandangan Ye Yunfei. Setelah memperhatikan gunung tersebut, ia segera menjelaskan bahwa gunung itu bernama Gunung Api. Gunung tersebut terkenal karena api yang selalu menyala tanpa pernah padam. Tempat itu juga merupakan salah satu objek wisata paling terkenal di kota api. Mendengar penjelasan itu, mata Ye Yunfei langsung berbinar. Ia menyatakan bahwa itulah tempat yang ia cari. Tanpa ragu ia memutuskan untuk pergi ke sana. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, tubuh Ye Yunfei bergerak dengan cepat seperti bayangan dan melesat menuju gunung api. Feng Yunjue segera menyusul dari belakang. Hanya dalam sekejap, keduanya sudah tiba di gunung api. Mereka berdiri di depan salah satu gua yang terus-menerus menyemburkan api dari dalamnya. Ye Yunfei merasakan gelombang panas yang berasal dari dalam gua tersebut. Setelah merasakan energi itu dengan seksama, ia mengangguk pelan. Ia memastikan bahwa di dalam gua itu memang terdapat jejak api sejati paru-paru bumi. Tanpa ragu, Ye Yunfei langsung melangkah masuk ke dalam gua dan berjalan semakin dalam. Melihat hal itu, Feng Yunjue menjadi sangat panik. Ia tahu bahwa gua-gua di gunung api bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Menurut cerita yang beredar, semakin dalam seseorang masuk ke dalam gua tersebut, suhu akan semakin tinggi dan ledakan api yang muncul juga akan semakin dahsyat. Namun suara Ye Yunfei terdengar dari dalam gua, mengatakan bahwa tidak perlu khawatir. Ia menyuruh Feng Yunjue tetap berada di luar dan mencari tempat untuk menunggu. Setelah ragu sejenak, Feng Yunjue akhirnya mengangguk dan memutuskan untuk menunggu di luar. Di dalam gua, Ye Yunfei terus berjalan semakin dalam. Seperti yang telah diceritakan, semakin jauh ia masuk, suhu di dalam gua semakin meningkat dan kobaran api semakin dahsyat. Gelombang api yang ganas terus mendekati Ye Yunfei dari segala arah. Namun Ye Yunfei sudah menguasai teknik tubuh Kaisar Azur Kayu hingga tahap keberhasilan kecil. Tubuh fisiknya kini sangat kuat. Cahaya biru terang memancar dari tubuhnya dan langsung mengusir api yang mendekat. Ye Yunfei berjalan perlahan di dalam gua. Kemanapun ia melangkah, kobaran api di sekitarnya secara otomatis mundur dan tidak mampu melukainya sedikit pun. Beberapa saat kemudian ia sampai di ujung gua. Di sana tanah penuh dengan retakan. Dari setiap retakan tersebut api menyembur tinggi ke udara. Ye Yunfei menghentakkan kakinya ke tanah. Suara ledakan keras terdengar ketika tanah itu langsung runtuh dan menciptakan celah besar selebar beberapa meter. Tanpa ragu Ye Yunfei melayang turun ke dalam celah tersebut. Ia mengikuti jalur api yang menyembur dan terus menembus lebih dalam ke dalam tanah. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai 20 juta jin. Setiap gerakan yang ia lakukan mampu menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Selain itu, setelah mencapai tahap keberhasilan kecil dalam tubuh Kaisar Azur Kayu, tubuh fisiknya menjadi sangat tangguh. Lapisan tanah yang tebal dan berat di bawah tanah kini terasa seperti kertas baginya. Ia bergerak dengan bebas seolah-olah sedang berjalan di permukaan tanah. Tidak lama kemudian Ye Yunfei telah turun lebih dari 1000 meter di bawah tanah.
Tiba-tiba terdengar raungan keras di depan. Di hadapannya terbentang lautan api yang luas. Ye Yunfei menyadari bahwa ia telah memasuki dunia magma bawah tanah. Lava cair mendidih dan bergolak di mana-mana, memancarkan panas yang sangat mengerikan. Di tengah lautan lava itu terbentang seekor naga api raksasa sepanjang ratusan meter. Mata naga itu yang besar tampak hidup dan kini menatap langsung ke arah Ye Yunfei. Melihat pemandangan itu, Ye Yunfei langsung menyadari bahwa naga api ini terbentuk dari api sejati paru-paru bumi yang telah terkumpul selama lebih dari 1000 tahun. Bagi seorang alkemis, benda seperti ini adalah harta yang sangat berharga. Keserakahan muncul di mata Ye Yunfei hingga hampir membuat air liurnya menetes. Namun naga api itu tampaknya tidak menyambut kehadiran penyusup ini. Naga api itu mengeluarkan raungan keras dan tiba-tiba menerjang ke arah Ye Yunfei. Pada saat yang sama, kobaran api di sekelilingnya berubah secara drastis. Api yang semula berwarna merah tua berubah menjadi biru terang, dan suhunya meningkat ratusan kali lipat. Gelombang api yang sangat panas langsung menelan Ye Yunfei. Namun tubuh Ye Yunfei memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Ia segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan berpindah posisi dengan sangat cepat, menghindari serangan naga api tersebut. Pada saat yang sama, dua jenis api muncul dari tubuhnya. Api bumi dan api neter tiga gagak muncul bersamaan dan berubah menjadi dua lautan api yang mengelilingi Ye Yunfei sebagai perlindungan. Api sejati paru-paru bumi sebenarnya termasuk dalam salah satu jenis api bumi. Di dunia ini terdapat 8 jenis api bumi yang berbeda. Di antara semua itu, api sejati paru-paru bumi menempati peringkat ketiga. Api bumi yang dimiliki Ye Yunfei berada di peringkat kelima. Naga api di hadapan Ye Yunfei merupakan manifestasi dari api sejati paru-paru bumi yang telah terkumpul selama ribuan tahun di dalam urat bumi. Energinya sangat kuat dan menakutkan. Untungnya Ye Yunfei adalah seorang ahli alkimia yang sangat berpengalaman. Ia memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang berbagai jenis api aneh di dunia. Selain itu, ia juga memiliki perlindungan dari api bumi dan api neter tiga gagak. Yang lebih penting lagi, tubuh fisiknya kini sangat kuat. Jika bukan karena semua itu, Ye Yunfei sama sekali tidak akan berani memprovokasi naga api ini. Melihat naga api yang sangat kuat itu, Ye Yunfei merasa sangat puas. Ia bahkan bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka bisa menemukan 3 jenis api aneh di benua Tianshuan yang kecil ini. Baginya, naga api ini harus ditaklukkan dengan cara apapun. Sementara itu naga api kembali meraung dan menerjang ke arahnya. Ye Yunfei juga tidak mundur. Ia menggerakkan kedua jenis api miliknya dan langsung menyerang balik. Api bumi dan api neter tiga gagak meletus dengan kekuatan besar dan bertabrakan langsung dengan naga api. Meskipun api neter tiga gagak berada di peringkat kedua dalam daftar api bumi, naga api ini telah dipelihara oleh urat bumi selama ribuan tahun sehingga energinya sangat besar. Selain itu, kedua api milik Ye Yunfei saat ini masih berada dalam kondisi yang melemah. Untuk sementara waktu kedua pihak tidak mampu mengalahkan satu sama lain. Melihat naga api yang masih sangat ganas, Ye Yunfei segera mengaktifkan teknik pengendalian api miliknya. Ia mengirimkan serangkaian mantra pengendali api ke arah naga tersebut. Suara gemuruh dahsyat terus bergema di dalam dunia magma bawah tanah. Pertarungan melawan naga api ini ternyata jauh lebih sulit dari yang Ye Yunfei perkirakan. Bahkan bagi Ye Yunfei, menaklukkan naga api ini bukanlah tugas yang mudah. Waktu berlalu perlahan. Tanpa terasa 2 hari telah berlalu. Pada hari itu kota api dipenuhi oleh orang-orang. Hari ini adalah hari di mana 5 master alkimia senior akan bertarung melawan Master Liu Yun dalam kompetisi alkimia. Di atas kota api, sebuah platform besar selebar puluhan meter mengambang di udara. Di atas platform tersebut berdiri 5 ahli alkimia terkenal, Guru Qi Huang, Guru Qianyao, Guru Xinglin, Jiu Kusanren, dan Guru Tianmu. Kelima orang itu berdiri berjejer dengan ekspresi tenang. Platform tersebut jelas merupakan arena untuk kompetisi alkimia. Di sekitar platform banyak ahli kuat berdiri melayang di udara. Sebagian besar dari mereka adalah ahli alam cairan mendalam. Yuan Sheng juga berada di antara mereka. Sementara itu di seluruh kota api, baik di langit maupun di darat, para praktisi bela diri berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Banyak orang mulai berbisik-bisik mengenai siapa yang akan memenangkan kompetisi alkimia ini. Sebagian besar orang yakin bahwa 5 master alkimia senior tersebut akan menang. Mereka berpendapat bahwa Guru Qi Huang dan 4 master lainnya adalah tokoh besar dunia alkimia yang telah terkenal sejak lama. Sebaliknya, Guru Liu Yun dianggap oleh banyak orang hanya sebagai penipu. Bahkan jika ia benar-benar seorang alkemis kelas 1,
Kemungkinan ia baru saja mencapai tingkat tersebut dan tidak mungkin bisa menandingi para master senior itu. Akibatnya hampir semua orang yakin bahwa Guru Liu Yun akan kalah. Bahkan beberapa tempat perjudian di Kota Api sudah membuka taruhan. Peluang kemenangan Guru Liu Yun sangat kecil. Bahkan ada tempat taruhan yang memberikan peluang 1000-1 bagi siapapun yang bertaruh bahwa Guru Liu Yun akan menang. Namun hampir tidak ada orang yang berani memasang taruhan tersebut. Tiba-tiba seorang pria parubaya bertubuh kekar maju dan dengan suara keras menyatakan bahwa ia bertaruh 5 juta kristal roh tingkat rendah untuk kemenangan Guru Liu Yun. Orang itu adalah Luda Chong, kepala geng Harimau Putih. Ia datang ke Kota Api bersama putranya untuk mendukung Guru Liu Yun. Sementara itu di platform, 5 master alkimia telah menunggu dari pagi hingga siang. Namun Guru Liu Yun masih belum muncul. Hal itu membuat mereka semua semakin marah. Beberapa dari mereka mulai menduga bahwa Liu Yun mungkin telah melarikan diri karena takut. Guru Qi Huang bahkan menyatakan bahwa jika itu benar, maka jati diri Liu Yun sebagai penipu akan terbongkar. Guru Qianyao kemudian berbicara dengan suara keras yang bergema ke seluruh Kota Api. Ia menyatakan bahwa kompetisi alkimia hari itu mungkin akan mengecewakan banyak orang karena kemungkinan besar Guru Liu Yun telah melarikan diri. Kata-kata itu langsung memicu gelombang kemarahan di seluruh kota. Banyak orang mulai memaki dan mengutuk Guru Liu Yun. Namun orang-orang yang mendukungnya, seperti Luda Chong, menjadi sangat cemas. Tepat pada saat itu sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar di langit. Suara itu menyatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa ia telah melarikan diri. Suara tersebut juga menyebut 5 master alkimia di atas panggung sebagai badut yang tidak perlu ditakuti. Semua orang langsung menoleh. Di langit, Ye Yunfei muncul dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri Feng Yunjue. Dalam sekejap seluruh Kota Api memusatkan pandangan mereka pada Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei akhirnya muncul di langit Kota Api, seluruh kota langsung dipenuhi dengan bisikan dan kegaduhan. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan kompetisi alkimia itu baru pertama kali melihat sosok yang disebut-sebut sebagai Guru Liu Yun. Begitu mereka melihat penampilan Ye Yunfei, sebagian besar orang langsung merasa bingung. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa sosok yang disebut-sebut sebagai Guru Liu Yun ternyata masih sangat muda. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan keraguan mereka secara terbuka. Mereka bertanya-tanya apakah pemuda di depan mereka ini benar-benar Master Liu Yun yang selama ini begitu terkenal di seluruh Zhongzhou. Dalam pandangan mereka, penampilan Ye Yunfei tampak sangat tidak meyakinkan. Beberapa orang bahkan menyatakan bahwa pemuda itu terlihat terlalu muda untuk menjadi seorang ahli alkimia. Ada yang mengaku sangat meragukannya. Sebagian orang bahkan langsung menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan lagi. Menurut mereka, Ye Yunfei jelas-jelas hanyalah seorang penipu. Namun di antara kerumunan itu juga terdapat beberapa orang yang sebelumnya pernah meminta pil dari Ye Yunfei. Ketika mereka melihat Ye Yunfei muncul, mereka langsung menjadi sangat bersemangat. Orang-orang itu berteriak dengan lantang menyatakan bahwa Guru Liu Yun akhirnya muncul. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa Guru Liu Yun bukanlah seorang penipu. Dalam pandangan mereka, Guru Liu Yun adalah seseorang yang sangat mahir dalam bidang kedokteran dan alkimia. Mereka bahkan bersumpah bahwa mereka telah melihat sendiri kemampuan luar biasa tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Di atas panggung tinggi yang mengambang di langit, kelima ahli alkimia yang menunggu sejak pagi memandang ke arah Ye Yunfei. Melihat penampilan Ye Yunfei yang masih sangat muda, mereka tidak bisa menahan senyum sinis. Guru Qi Huang bahkan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Di dalam hatinya, ia sudah semakin yakin bahwa orang yang disebut Guru Liu Yun ini jelas bukan seorang alkemis kelas 1. Alasan utamanya sangat sederhana. Pemuda itu terlihat terlalu muda. Jiu Kusanren memandang Ye Yunfei dengan tatapan mengejek dan menyatakan bahwa keberanian Ye Yunfei untuk datang benar-benar patut dikagumi. Sementara itu Ye Yunfei tampak sangat santai. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ia berjalan perlahan di udara seolah-olah sedang berjalan santai di taman. Langkah demi langkah ia mendekati platform yang melayang di atas Kota Api hingga akhirnya tiba di atas panggung tersebut. Melihat sikap santainya, Guru Qianyao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Ia merasa bahwa bahkan pada saat seperti ini Ye Yunfei masih berpura-pura tenang. Menurutnya, sebentar lagi pemuda ini pasti akan menangis terseduh-seduh. Guru Qi Huang, Guru Tianmu, dan Guru Xinglin tetap diam. Namun tatapan mereka kepada Ye Yunfei penuh dengan rasa jijik. Ketika Ye Yunfei akhirnya berdiri di atas platform, ia hanya melirik kelima ahli alkimia itu dengan acuh tak acuh. Dengan nada santai, ia menanyakan bagaimana mereka akan mempersiapkan duel alkimia tersebut.
Bagi Ye Yunfei, beberapa alkemis tingkat 1 seperti mereka sama sekali tidak layak untuk dianggap serius. Mendengar pertanyaan itu, Guru Qianyao langsung melangkah maju. Ia menatap Ye Yunfei dengan tatapan meremehkan dan menyatakan bahwa dialah yang akan melawan Ye Yunfei dalam duel tersebut. Ye Yunfei hanya mengangguk dengan tenang, seolah-olah tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Namun Guru Qianyao kemudian menambahkan sesuatu yang membuat seluruh kerumunan langsung gempar. Ia menyatakan bahwa duel alkimia ini tidak hanya sekadar menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Menurutnya, siapapun yang kalah harus menerima hukuman yang sangat berat. Orang yang kalah harus mengalami kelumpuhan pada kedua tangannya dan tidak diperbolehkan lagi memurnikan pil seumur hidupnya. Syarat itu diucapkan dengan perlahan oleh Guru Qianyao. Setiap kata dipenuhi dengan kekejaman yang jelas. Begitu kata-kata itu terdengar, seluruh kota api langsung gempar. Banyak orang berseru bahwa persyaratan tersebut sangat mendebarkan. Sebagian besar orang yang datang dari jauh memang berharap menyaksikan pertandingan yang benar-benar menegangkan. Tanpa taruhan yang besar, pertunjukan itu tidak akan menarik. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk melirik Guru Qianyao dengan tatapan tenang. Ia merasa bahwa pria ini tampaknya menyimpan kebencian yang sangat dalam terhadap dirinya. Bahkan dalam duel alkimia, ia masih mengusulkan syarat yang begitu kejam. Melihat sikap Ye Yunfei yang tidak langsung menjawab, Guru Qianyao mengira bahwa Ye Yunfei mulai merasa takut. Ia pun mencibir dengan dingin dan menantang Ye Yunfei. Menurutnya, jika Ye Yunfei tidak berani menerima syarat tersebut, maka ia harus segera berlutut di depan semua orang, bersujud 1000 kali, dan mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang penipu yang sama sekali bukan alkemis kelas atas. Namun Ye Yunfei hanya menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa seharusnya Guru Qianyao yang merasa takut. Bagaimanapun juga, Guru Qianyao telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk berlatih hingga akhirnya menjadi seorang alkemis tingkat 1. Jika ia kehilangan kemampuan tersebut, maka kemungkinan besar ia tidak akan mampu menerimanya. Jawaban itu membuat Guru Qianyao sangat marah hingga ia justru tertawa keras. Ia mengatakan bahwa ia sudah sering melihat anak muda yang sombong, tetapi belum pernah melihat seseorang yang sesombong Ye Yunfei. Sementara itu keempat ahli alkimia lainnya, termasuk Guru Qi Huang, hanya menggelengkan kepala sambil tertawa. Dalam pandangan mereka, pemuda di depan mereka ini kemungkinan besar memiliki masalah dengan pikirannya. Bahkan dalam situasi seperti ini pun ia masih berani berpura-pura. Ye Yunfei sendiri mulai terlihat sedikit tidak sabar. Ia dengan tenang menanyakan apakah duel tersebut bisa segera dimulai karena ia tidak ingin membuang waktu lebih lama. Mendengar itu, Guru Qianyao langsung menyatakan bahwa jika Ye Yunfei begitu ingin kalah, maka ia akan mengabulkan keinginannya. Ia menjelaskan bahwa duel alkimia mereka sebenarnya sangat sederhana. Masing-masing dari mereka akan memurnikan satu set pil harta karun tingkat pertama yang disebut pil penguat 1000 jiwa. Pemenang akan ditentukan berdasarkan kualitas pil, jumlah pil yang berhasil dihasilkan, serta waktu yang digunakan. Guru Qianyao juga menyatakan bahwa ia sudah menyiapkan semua bahan obat yang diperlukan. Sambil berbicara, ia mengibaskan tangannya. 2 set bahan obat spiritual langsung terbang keluar dan melayang di tengah panggung. Ketika kata pil penguat 1000 jiwa disebutkan, seluruh kota api langsung terkejut. Banyak alkemis yang hadir tidak bisa menahan rasa kagum mereka. Pil penguat 1000 jiwa terkenal sebagai salah satu pil berharga tingkat pertama yang sangat sulit untuk dimurnikan. Hanya alkemis tingkat atas yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang mampu memurnikannya dengan stabil. Sebaliknya, seorang alkemis tingkat 1 yang baru saja naik tingkat hampir mustahil mampu memurnikan pil dengan tingkat kesulitan setinggi itu. Setelah mendengar aturan duel tersebut, kelima ahli alkimia di atas panggung menatap Ye Yunfei dengan senyum dingin. Mereka semua menunggu untuk melihat apakah Ye Yunfei berani menerima tantangan itu. Menurut mereka, jika pemuda ini masih memiliki sedikit saja akal sehat, ia tidak akan menyetujuinya. Namun Ye Yunfei hanya menjawab dengan satu kata yang sangat sederhana. Ia mengatakan bahwa ia setuju. Dengan satu lambaian tangan, ia menarik salah satu set bahan obat spiritual itu ke arahnya. Melihat hal itu, Jiuku Sanren mencibir dan mengatakan bahwa Ye Yunfei tampaknya benar-benar tidak akan berhenti sampai ia melihat peti matinya sendiri. Tatapan Guru Qi Huang, Guru Tianmu, dan Guru Xinglin terhadap Ye Yunfei kini dipenuhi dengan rasa jijik dan kekecewaan yang semakin besar. Namun duel itu akhirnya dimulai. Guru Qianyao segera mengeluarkan sebuah kuali berwarna hijau giok. Kemudian dengan satu kibasan lengan bajunya, nyala api biru langsung muncul dari tangannya. Banyak alkemis di sekitar langsung berseru kagum ketika melihat api tersebut. Api itu dikenal sebagai api beku,
Sebuah api alkimia yang konon diekstrak dari es misterius yang telah berada di dasar laut selama ribuan tahun. Api ini memiliki keseimbangan yin dan yang sangat baik dan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam sekejap api itu menyala di dalam kuali hijau zamrud di hadapan Guru Qianyao. Ia kemudian berkata dengan dingin kepada Ye Yunfei agar membuka matanya lebar-lebar dan melihat bagaimana tingkat seorang alkemis kelas 1 yang sebenarnya. Setelah itu ia langsung mulai memurnikan pil. Gerakannya sangat terampil. Ia menambahkan bahan obat satu persatu, memurnikannya dengan teknik yang sangat halus. Setiap gerakannya tampak mengalir dengan indah seperti sebuah pertunjukan seni. Di dalam dan di luar kota api, banyak alkemis yang datang untuk menyaksikan duel tersebut. Mereka memperhatikan setiap gerakan Guru Qianyao dengan penuh perhatian, merasa kagum terhadap tekniknya. Banyak murid alkimia yang baru memasuki jalan alkimia bahkan berseru dengan penuh semangat. Bagi mereka, Guru Qianyao adalah idola yang sangat mereka kagumi. Bahkan para praktisi bela diri yang tidak memahami alkimia pun ikut terpesona oleh gerakan yang terlihat sangat artistik tersebut. Mereka terus memuji kemampuan Guru Qianyao. Seperti kata pepatah, keahlian seorang master dapat terlihat dari langkah pertamanya. Begitu Guru Qianyao mulai memurnikan pil, semua orang langsung terkesan. Namun Ye Yunfei justru tidak terburu-buru. Ia hanya berdiri di tempat dan memperhatikan teknik alkimia Guru Qianyao dengan penuh minat. Bagaimanapun juga, Ye Yunfei belum pernah benar-benar melihat bagaimana para alkemis di Zhongzhou memurnikan pil. Teknik alkimia yang ia kuasai berasal dari dunia yang jauh lebih maju. Ketika orang-orang melihat bahwa Ye Yunfei tidak bergerak sama sekali dan hanya memperhatikan Guru Qianyao bekerja, ejekan langsung meledak dari berbagai arah. Banyak orang mulai mencemoohnya. Mereka mengatakan bahwa Ye Yunfei bahkan tidak tahu bagaimana cara memurnikan pil berharga tingkat 1. Menurut mereka, sebelumnya Ye Yunfei hanya pandai berpura-pura, tetapi sekarang ia tidak mampu lagi mempertahankan sandiwara tersebut. Namun orang-orang seperti Lu Dachong yang percaya pada Ye Yunfei justru menjadi sangat cemas. Mereka merasa bahwa situasi ini tidak seharusnya terjadi. Sekitar setengah jam kemudian, aroma harum yang sangat kuat mulai keluar dari kuali milik Guru Qianyao. Aroma pil yang kaya itu menyebar ke seluruh area dan membuat siapapun yang menghirupnya merasa mabuk. Semua orang langsung menyadari bahwa esensi obat di dalam kuali telah sepenuhnya diekstrak dan berubah menjadi cairan obat. Langkah berikutnya adalah proses pemadatan pil. Sementara itu, Ye Yunfei yang masih berdiri di tempat hanya menggelengkan kepalanya dalam hati. Ia merasa bahwa teknik alkimia yang digunakan di benua tingkat rendah seperti benua Tianxuan masih sangat primitif. Banyak langkah yang menurutnya terlalu kasar dan bahkan tidak diperlukan sama sekali. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.